itu kita akan langsung terbang menuju ke Miramar. Ini dia, let's go! Yup, kita sudah masuk ke Miramar yang kedua di hari ini. Pesawat melaju dari Puerto Paraiso sampai ke Monte Nuevo. Iya benar sekali ya, udah ada beberapa tim tadinya yang langsung menerjunkan diri, contohnya adalah Bali ya. Yup. Karena Bali sama seperti topografi daerahnya yang sangat mencintai perairan. Waduh. Bali terkenal dengan akan laut-lautnya yang Betul. sangat indah, mereka turun di pesisir laut juga. Dan tahu apa yang terkenal dari Bali? Apa itu? Bule. Objektif Anda beda ya. Manakal kamu. Enggak, maksudnya kita memperlihatkan kecantikan Indonesia. Kecantikan Indonesia ke mata dunia Itu gitu loh dia. ya. Bapak ini kayak gak paham. Iya. Tapi sambil menyelam minum air nggak apa-apa lah ya. Iya, boleh dong. Kelelep dong Pak, menyelam minum air. Iya teman-teman semua, sudah mulai drop down. Bali bener banget masih sama kayak di game pertama tadi. Masuk lagi ke Puerto Paraiso. Los Leones sepertinya ada beberapa tim di sana. Kemudian Kalimantan Tengah udah mendapatkan tempat dia juga. Dan juga tim-tim lain tentunya. Monte Nuevo sepertinya akan cukup ramai. Dan zona ternyata mirip juga di game pertama. Seperti mengarah ini juga? ke arah barat, betul banget. Oke, San Martin menjadi salah satu yang berada di pusat dari circle yang pertama ini. Minas del Valle juga di bagian bawah cukup aman. Valle del Mar bisa menjadi pilihan yang tepat juga untuk melakukan lootingan dan gak begitu jauh untuk masuk ke dalam zona yang aman. Betul. Bermain tadi di game pertama cukup tersandung karena mungkin belum terlalu dapat chemistry-nya. Sekarang mereka sudah move as a team. Papua dan juga Sulawesi Utara sekarang bermain di sekitaran Los Leones. Iya benar-benar. Nah sekarang mereka juga masih melakukan lootingan walaupun bersama satu tim lainnya yaitu ada Papua ya. Yup. Sulawesi Utara akan berhadapan dengan Papua Lihat, untuk daerah. persebaran dari Kaltara di El Pozo ini udah kuat banget. Mereka udah tinggal menunggu kalau Maluku nanti melakukan gerakan yang salah lagi. Itu dia ya, harus berhati-hati. Mereka harus bermain mungkin sedikit aman untuk di awal karena menyisakan 2 game lagi untuk hari ini. Dan ini adalah game kelima, setelah ini hanya adakan 1 game. Oke, untuk Hades dan juga Maluku. Sementara untuk Puerto Paraiso menjadi milik Bali seorang diri. Ini ada Nusa Tenggara Timur ya. Tapi gue penasaran nih kan kalau kemarin dari daerah yang ibaratnya di Sumatera sama Pulau Jawa tuh kan. Betul, Kita betul. kemarin juga udah nanya berbagai macam menu makanan khas mereka masing-masing nih. Waduh. Nah, gue nggak tahu nih kalau yang dari Kalimantan, dari sini, dari kita nggak tahu. Nah, sekarang waktunya nih, teman-teman pastinya pendukung ada berasal dari masing-masing provinsi dong. Betul dong. Boleh langsung nongol di kolom komen kita. Pulung pengen tahu nih, Pulung sama Eldoge pengen tahu nih, makanan khas dari daerah kalian masing-masing itu apa sih? Contoh dari Maluku apa? Dari Papua apa? Dari Betul. Sulawesi Selatan apa? Nanti boleh nongol di kolom komen ya. Sulawesi makanan khasnya ini bang, gitu. Boleh ya? Betul banget, karena pas banget nih malam minggu nih Pak. Buset dah, Habis iya. ini langsung hunting food kita. Iya, Wah. mana tahu kan bisa order online. Iya, gitu, order kan. online, tapi nggak bisa langsung dari daerah sih Pak. Iya Pak ya. Nyampe sini kalau ngorder ayam hidup lagi kayaknya ayam ya Iya. Pak. Atau udah kepala ada 3 kali Pak. Darat dan tempat lain Maluku ternyata justru bisa merefrag ke arah Kaltara, dimana tadi kita lihat di awal Maluku ter-take down 1 player, tapi sekarang justru Kaltara dan Diki hoi. menggunakan Win. Winchester. Wow. Ini dia dengan skop 2 kali 7-nya ya, 2,7-nya ya. Betul. Bandel ya Diki ya. M4 dan Winchester jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Gak ada pilihan atau emang itu kesukaan dia, nggak tahu nih. Kita nggak tahu, karena nanti mungkin kalau kita Maluku Chicken bisa kita wawancara. Iya, itu iya ya. Betul banget. Dan Axel sepertinya Maluku akan bermain agresif di sini karena mereka tahu mereka menang secara manpower, akan mencoba langsung masuk atau push through Kaltara saat ini. Benar ini dia ya. Axel melemparkan dan dapat connect. Kalau tadi Mr. Boss nggak bergerak, mungkin itu akan kena langsung karena Mr. Boss. Benar, ini dia Kaltara juga Mr. Boss dan juga satu player dari Maluku sudah semakin berdekatan lagi ketemu tadi. Masih malu-malu ngedekoy, masuk lagi. Mau keluar nggak ya, keluar nggak ya, keluar nggak? Nggak ternyata, tapi di sisi lain ada satu player Mr. X yang berhasil mendapatkan satu player dari NTB. Sementara Mr. Boss harus menghadapi 2 player dari tim lawan nih. Dia masih menahan posisinya. Oke, masih cukup sabar aja memberikan hit ke bagian depan. Satu orang mulai down, tapi masih ada satu player lagi, untungnya dia masih bisa kabur. Sedikit lagi SP-nya, tipis banget kayak keuangan kita di akhir bulan ya. Waduh. Wadaw, ini dia ya. Yes, dan di sini Mr. Boss tertangkap juga oleh Reina.
Rainan mencoba untuk vaulting, tapi ternyata tidak ada body system yang dilakukan oleh Maluku di sana atau dari Kaltara dan mendapatkan satu knockdown lagi atas tim Kaltara. Dan ini menjadi sulit karena Kaltara sekarang hanya dengan 3 active player, sedangkan Maluku masih bisa untuk merevive temannya dan akan siap 4 melawan 2 bahkan saat ini. Waduh, ini dari pemain-pemain dari Kaltara harus langsung set up posisi sih, karena ada satu rekannya di bagian depan yang harus mendapatkan pertolongan loh. Semakin sedikit lagi waktu yang dimiliki oleh rekannya, tapi kali ini untuk Maluku mereka nge-push pelan-pelan, shoulder pick lagi di arah pondasi dari stadion ini. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan, karena mereka akan komit untuk melakukan pertempuran. Granat dibuang ke depan, sedikit lagi HP tersisa. Untung aja masih bisa kabur. Betul sekali, udah tipis sekali tapi ada sebuah gunshot di sini. Kaltara close mendapatkan satu knockdown, tapi reflect juga dilakukan oleh Deki. Sekarang 3 melawan 3 kembali lagi, situasi menjadi 3 on 3 walaupun dari Kaltara masih mencoba untuk revive temannya kembali, dan ini ada sebuah confirm kill. Sekarang Kaltara tersisa 3 active player. Maluku bisa merevive Hades dan akan menjadi 4 melawan 3. Oke, ini dia 4 melawan 3 sepertinya, karena tadi satu player udah di-convert menjadi point kill. Keuntungan lagi untuk untuk Maluku ya. Betul. Sementara Kaltara berada di dalam sebuah tekanan. Apakah mereka bisa keluar dari push yang dilakukan oleh Maluku, ataukah mereka emang harus pulang lebih awal? Kita lihat aja, belum terjadi apapun karena mereka masih malu-malu aja untuk menunjukkan wujudnya satu sama lain. Masih menunggu di bagian belakang, udah ada satu orang yang nge-pick, ada satu granat yang sekarang langsung kayak dilempar ke depan. Hei, apa yang terjadi? Maluku Reina langsung maju ke bagian depan memimpin jalan di pertandingan ini. Langsung aja memberikan hit, tapi malah dia yang harus tumbang. 2 orang tumbang tadi, baik sekali harus menghadapi satu player dari Kaltara. Langsung ditampol aja dengan panci, bro. Sakit sekali. Sebuah gameplay dari Maluku sudah mendapatkan 3 player dari Kaltara, menyisakan data 1, dan sepertinya satu orang yaitu Vanbo di sini akan memilih retreat terlebih dahulu dan men-secure placement point. Sementara itu untuk Kaltara menyisakan satu player, udah harus melakukan ghost protocol, nggak menampakkan wujudnya mungkin sampai dengan last circle nantinya. Betul banget. Tempat ini Sulawesi Selatan di bagian San Martin sudah men-spot pergerakan dari Gorontalo. Ada sebuah spray down di sana ke arah Gorontalo. Easily GBN mencoba untuk kabur, dan sepertinya itu hanya sebuah suppress fire dilakukan oleh Sulawesi Selatan untuk memaksa Gorontalo pergi dari wilayah mereka. Benar banget, ini dia pertempuran sepertinya akan terjadi. Udah berdekatan, hanya berbeda bukit berbeda bukit aja ya. Satu di bukit, satu di kota. Ini menarik karena vehicle sudah mulai di-secure oleh para player. Tentunya Papua juga di sini sudah mempunyai high ground dan bahkan split 3-1. Ini menarik ya Pak Pulung ya. Mereka bermain solo, mereka nggak pernah kenal sebelumnya. Bahkan ada beberapa supporting player tentunya ya. Dan hebatnya yang satu orang ini menjadi scouter sejauh ini masih bisa mempertanggungjawabkan posisi yang diberikan terhadap dirinya gitu loh. Oke. Dilakukan oleh Shokanta ke arah Kalteng Zik di sana. Namun tidak cukup mampu untuk menokkan dia. Tapi ini akan menjadi sebuah highest ground yang ada di Miramar, akan didapatkan oleh tim Bali. Sepertinya mereka ingin memainkan momentum mereka, ingin memainkan tempo mereka baru. Keluar, tapi apalah daya, HP-nya tersisa sedikit, harus kalah ya. Betul sekali, dan Maluku ternyata udah rotasi ke arah sekitaran power grid, di mana Rainan dan kawan-kawan udah fat banget, mereka keluar dari El Pozo, kemudian juga dapat beberapa lootingan dari Kaltara. Jadi seharusnya Pozo, dan ternyata Kalbar bertemu lagi dengan Gorontalo. Apa yang terjadi? Di San Martin ini. Emang jodoh ini mereka, kayak Kalbar dan Gorontalo berada di dalam satu area, yaitu San Martin. Mereka berdekatan lagi. Akan terjadikah persaingan dan pertempuran di antara dua provinsi ini lagi? Sama terus loh, Her. Betul banget, luar biasa ya. Kembali lagi Kalbar dan Gorontalo, dan ini benar-benar apa ya, unpredictable. Mereka mungkin gak ada menyiasati gimana-gimana, tapi ketemu juga akhirnya. Ini ternyata ada third party ya kayaknya ya. Betul banget, ada Nusa Tenggara Barat dari belakang yang pelan tapi pasti mulai mendekat ke arah power grid. Mereka udah mulai masuk dalam zona, dan Kalimantan Tengah sedang mendapatkan Kalimantan lainnya. Tapi Nusa Tenggara Timur juga rotasinya benar-benar terdekat. Ada Sulawesi Utara, tadi ada Papua juga yang menembaki ke arah mereka. Agak sulit, dan di tempat lain Bali mendapatkan satu player dari Kalimantan Timur. Dan selain Bali dan Kaltim, mereka masih terpaut dan terpisah oleh satu bukit dan juga ada satu gudang hingga beberapa kompon. Belum ada yang mau melakukan inisiasi lebih untuk maju ke dalam, ke bawah, ataukah ada satu player yang mau naik ke atas, karena akan sangat merugikan sekali. Di tempat lain Sulawesi Utara ini yang tadi Pak Mulung bilang, ternyata Papua ingin kontes. Ada sebuah straight line up di sana, satu orang, dua bahkan dari Sulawesi Utara ter-knockdown, tapi Papua ternyata dari belakang, dari depan berhasil meng-cut dari Sulawesi Utara dan mendapatkan 4 kill pertama mereka. Tapi kita lihat aja Sulawesi Selatan sepertinya langsung bertemu dengan satu tim juga, yaitu
tim 2 NTT. Kita lihat siapa yang akan terpisah 2 orang di sebagian kanan dan juga 2 orang di bagian kiri. Sama seperti NTT, 2 orang di kanan dan 2 orang di kiri. Hanya saja 1 di atas, 1 di bawah. Betul sekali. Oh, ada Nate kembali my dilemparkan. Brie 619 tidak bisa melakukan apapun. Sebuah artificial red zone dibentuk oleh Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi Momo dengan grenade yang on point menyisakan Joto dan AMC dari Sulawesi Selatan. Cari pergerakan dari Sulawesi, ada yang di bagian bawah berlindung dari balik sebuah vehicle. Tapi tanpa kita sadari, coba lihat tersisa 13 tim aja. 2 tim lagi menghilang. Kalimantan Timur mencoba untuk rotasi dan Bali sudah mendapatkan high ground-nya. Para dokter knockdown menyisakan 1 player tersisa dari Kalimantan Timur. Benar sekali, harus menahan diri di pahitnya zona, berada di dalam kompon. Di saat dia keluar udah banyak yang menanti. Namun di sisi lain Sulawesi Barat mendapatkan 1 poin knock juga. Ini dia setup smoke dikeluarkan, tapi sejauh mana daya dan upaya dia bisa membantu untuk menyelamatkan diri dari Bagus Rizwan nih kayak namanya ya. Ada 1 granat dilemparkan ke bagian depan, belum lagi mau melakukan inisiasi lebih. Mereka masih memilih untuk melakukan pertahanan di area ini, tapi di tempat lainnya Guido dari NTB berhasil mendapatkan 1 knock. Betul sekali, sebuah permainan luar biasa. 1 knockdown sudah dapatkan dan Bagas Rizwan. Benar sekali, Bali sudah sangat kuat menjaga dari sana dan Kalimantan Timur wipe out pulang ke lobby. Di sini ada sebuah spray yang dilakukan oleh Kalsel Caspian ke arah Kalteng, tapi Pron di sana. Sebuah timing yang sangat luar biasa, tidak bisa knockdown oleh Caspian. Ini gila-gilaan sih Miramar. Segila ini. Ini benar-benar sebuah kelas gameplay ditunjukkan oleh para player Indonesia bagian tengah sampai timur, di mana dari mid sampai late game itu fight terjadi di mana-mana. Benar, Sulawesi Selatan tadi sempat kesulitan, tapi di tempat lain sekarang bahwa Kalteng sudah mendapatkan 1 knockdown seperti di sana dari Kaltara, Bakra dan juga Sulbar. Bahkan Bali juga mau join fight. Oh my god, ini dia. Belasi Miramar akan kita lihat sesaat lagi, tapi di tempat lain Nusa Tenggara Barat ya, kalau nggak salah barusan ya. Betul udah banget. hilang juga, namun kali ini Bali harus berhadapan dengan tim lainnya Kalimantan Selatan dan juga udah ada 1 tim yaitu Sulawesi Barat. Oh my god, ada 1 granat tadi yang langsung mendarat tepat di depan wajah dari 1 player Sulawesi Barat. Namun di bagian bawah ternyata ada bom balasan lagi. Anak-anak Bali sepertinya menggila karena itu tadi bomnya nyangkut-nyangkut aja nih ya. Betul banget, sebuah compound kecil di dekat power grid yang biasanya tidak banyak orang, justru sekarang 3 tim berada di sini. Bali sebagai third party di sini ingin menjadi pemecah peperangan antara 2 squad dari Sulawesi. Saat ini Sultra dan juga Sulbar ingin benar-benar dihabisi oleh Bali dan mendapatkan kill. Dan di sana Not Wibu sendiri yang knockdown. Lil Cube ingin langsung mendapatkan combo, tapi justru ada sebuah frag yang diberikan oleh Leon, terkena temannya sendiri di dalam kerumunan smoke yang sangat tebal. Ada sebuah flag dan dia udah mendapatkan kembali sebuah knock dari Sulawesi. Bali mencoba mendapatkan kembali, tapi memang Bali sebuah Bali sistem yang sangat baik, masih bisa untuk mendapatkan pemain-pemain Sulawesi lainnya. Fight belum berakhir, kembali lagi datang lagi Sulawesi Tenggara, tapi masih bisa di-defend oleh Bali. Ini apa Pak Bulung? Ini fighting apa? Ini apa-apa yang terjadi di Miramar. Kita baru melihat yang di daerah ini. Di daerah lain kita lihat kill feed-nya gak berhenti sampai sekarang. Pertempuran terjadi, namun di bagian bawah kita lihat Kalimantan Barat sepertinya udah bertemu dengan 1 tim lainnya. Apakah itu Gorontalo? Kita belum melihatnya dengan begitu jelas, namun sepertinya Gorontalo masuk ke dalam party ini, bro. Ada 1 bagi yang lewat. Assalamualaikum, gua numpang lewat, bro. Jangan ditembakin. Namun kali ini Sulawesi Tenggara pun gak bisa lagi bertahan. 1 provinsi tumbang. Sementara ini kita lihat Leon lebih memilih untuk melakukan pro. Terlihat 1 orang di luar sana dari Papua. Dia langsung melakukan spray aja dengan mode ngebronnya, tapi kali ini udah ada 1 mobil yang akan dia gunakan untuk langsung rotasi ke sisi lain oleh anak-anak Bali. Akan jadi pertempuran lagi. Ternyata masih ada 1 orang di bagian atas, langsung ke backstep. 2 orang tumbang kah dari Bali? Oke, dia masih bisa mempertahankan diri di bagian atas. Andai saja ada granat, akankah 1 granat ini akan langsung menghabisin? Kita lihat aja mulai dikepung. 1 player dari Bali sudah kehabisan waktu. Sedikit lagi HP-nya seperti udah gak bisa lagi bertahan. Udah ada 1 ledakan, tapi dari Bali Leon gak mau memberikan kesempatan. Lu turun gak? Gua pengen naik tapi gak bisa nih, makanya lu turun sekarang atau kita tembak-tembakan dengan jarak dekat. Oh, 1
satu player dari Sulawesi Barat pun gak bisa bertahan. Betul banget, sebuah sneaky gameplay dari Sulawesi Barat. Dan sekarang Bali justru terkepung oleh Papua. Kembali lagi berdekatan dengan Gorontalo. Oke, Kalimantan Barat dan Gorontalo akhirnya bertemu lagi. Satu playernya langsung maju ke bagian depan, berlarian dari balik setup smoke yang udah dia lakukan. Tapi ada satu player Gorontalo di sebelah kiri. Dia sepertinya belum mengetahui satu pemain tersebut karena nahan step banget loh. Di zona ke-6, peperangan terjadi di mana-mana. Vince masih belum menyadari kalau ada pemain Gorontalo terakhir yang ada di kiri mereka. Sandi memulai untuk melakukan rotasi ke arah kanan. Bad Boy pun juga sepertinya memulai. Tapi sebuah fight terjadi di mana-mana. Bahkan ternyata Papua yang mendapatkan last man standing dari Gorontalo, menyisakan 5 tim. Kalsel juga ter-knockdown oleh Papua. Papua tiba-tiba on fire, tapi sebuah refrag juga dilakukan oleh Lotus AB kepada tim dari Kalimantan Selatan. Oke, masih tersisa satu tim lagi yaitu Bali Pre tadi kalau nggak salah ya. Sekali ada sebuah tembakan dari atas, tentunya Kalimantan Barat sudah satu orang ter-knockdown yaitu Bad Boy. Tapi ada sebuah confirm kill juga didapatkan dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan harus tereliminasi di posisi kelima. Papua berdekatan dengan Kalimantan Selatan. Dari 4 orang terbuang oleh Kalimantan Selatan. Sangat cepat sekali setup yang sangat baik dilakukan oleh Kalimantan Selatan. Walaupun mereka hanya menyisakan 2 player aktif, tapi masih ada waktu untuk melakukan revive. Tapi Papua melakukan spray ke bagian atas cukup baik sekali. Hanya saja satu player ini yaitu Beppo. Sangat berani sekali. Brave banget. Dia lari ke bagian atas tanpa adanya sebelah kanan. Kalimantan Barat menjadi pihak ketiga. Vince akan bertemu dengan satu orang dari Papua. Satu player dari Papua pun harus ditumbangkan. Harus terkenok. Di sisi lain, Zona menjadi MVP untuk mendapatkan satu player dari Kalimantan Selatan. Wow. Benar sekali. Royal Rumble terakhir. Bad Boy knockdown. Papua dari atas. Sebuah high ground. Oh my God. Caspian dari jauh menyelamatkan Kalimantan lainnya. Menyisakan 2. Punggawa, Kalimantan Selatan dan Barat. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner saat ini? Oke, menyisakan masing-masing 2 player aja. Masih saling bersembunyi. Masih saling shoulder pick aja. Nge-front satu sama lain. Mencari pergerakan. Terdengar suara tembakan. Meledaklah satu Gold Merado yang ada di tengah-tengah mereka. Betul sekali, less than 25 seconds. Kalimantan Barat harus mulai bergerak ke arah Kalimantan Selatan. Apakah mereka akan move as 2 players dan bisa mendapatkan 1 knockdown dan bahkan bisa mendapatkan 2? Atau Kalimantan Selatan yang justru akan bisa memenangkan match kali ini karena mereka memiliki zona. Belum ada smoke yang dikeluarkan oleh Kalimantan Barat maupun Kalimantan Selatan. Masih mencoba-coba sepertinya untuk memainkan gameplay yang akan mereka gunakan. Sandi di sana sudah mendapatkan 1 view ke arah Lawson. Sebuah body system yang sangat baik. Sandi bisa lepas untuk masuk ke lini pertahanan Kalimantan Selatan. Oke, Sandi cukup baik. Memang keberanian seperti ini yang dibutuhkan. Tapi setidaknya sekarang kita lihat dia nggak memiliki perbekalan apapun. Dia di-hit, dia kehabisan SP, dia nggak bisa melakukan regen SP lagi. Tapi ini dia, di bagian belakang masih ada backupan dari satu rekannya. Apakah Sandi akan maju? Karena untuk maju sendirian, maju seorang diri, ini akan sangat merugikan sekali. Sekarang 2 lawan 2, hanya ada satu gundukan tanah. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Kita lihat satu orang langsung aja berhasil ditumbangkan. Menyisakan Bad Boy aja dengan M4-nya. Bad Boy pun harus ditumbangkan. Kalimantan Selatan keluar menjadi sang juara. Winner chicken dinner for Kalimantan Selatan. Sebuah battle of the pride between 2 teams from Kalimantan